Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Guru Lia. Selamat hari Minggu Ibu Guru Angi. Selamat hari Minggu juga Kak Sela. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah siap? Alkitabnya juga sudah siap? Hari ini kita kembali berkumpul di sini untuk bersekutu, mendengarkan panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, masih tetap berdiri, kita menyanyi dari Terbit Matahari. Silakan duduk anak-anak. Nah, siapa yang pernah berjanji ke orang tuanya? Saya Ibu Guru. Wah, Ibu Guru Lia biasanya berjanji apa ke orang tua? Saya biasanya berjanji untuk selalu rajin bangun pagi dan rajin belajar. Nah, kalau misalnya kita berjanji, apakah janjinya itu ditepati atau tidak? Pastinya ditepati Ibu Guru Angi. Iya, kita harus menepati janji kalau kita berjanji. Sama seperti Tuhan, Dia selalu berjanji untuk menolong dan menjaga kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 43 ayat 3, yang kita akan baca secara berbalasan. Yang huruf L, Ibu Guru yang akan bacakan, dan huruf A, anak-anak yang membacakan. Kita mulai. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun. Dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Amin. Kita akan menyanyi Saya Dalam Luar Atas Bawah Selalu Gembira. Anak-anak, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan dan akan berdoa untuk mendengarkan cerita. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami kembali dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan bahwa terkadang kami melakukan kesalahan-kesalahan yang melukai hati Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan, dan ubahkanlah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berlaku seturut dengan kehendak Tuhan.
Sebentar kami akan mendengarkan cerita, berkatilah Ibu Guru yang akan bercerita, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan kami anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan cerita, Engkau sertai agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman lalu melakukannya. Ini doa kami Tuhan, kita katakan amin. Mari kita menyanyi Alkitab, Alkitab. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Ibu Guru berharap semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan luar biasa. Nah, Ibu Guru mau bertanya, di sini ada yang tahu seperti apa pahlawan itu? Ada yang tahu? Pahlawan itu adalah orang yang berani, orang yang gagah perkasa, orang yang selalu membela kebenaran. Nah, pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menceritakan tentang seorang pahlawan. Nah, pada dahulu kala, bangsa Israel hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Bangsa Israel juga sedang hidup dalam kesusahan. Mereka hidup menderita karena mereka diserang oleh orang Amon. Nah, ketika mereka menderita, ketika mereka kesusahan, mereka mengingat, oh, ada satu orang yang dapat menolong mereka, ada satu pahlawan yang dapat menolong mereka, yaitu Bapak Yefta. Nah, anak-anak, Bapak Yefta ini adalah orang Gilead juga, tapi Bapak Yefta diusir dari Gilead sehingga dia tinggal di luar Gilead. Nah, para tua-tua Gilead kemudian pergi menemui Bapak Yefta. Para tua-tua Gilead membujuk Bapak Yefta untuk membantu mereka memerangi orang Amon. Tapi Bapak Yefta menjawab, bukannya dulu kamu membenci aku, kamu mengusir aku dari Gilead. Tapi tua-tua Gilead anak-anak terus-terus membujuk Bapak Yefta, sehingga Bapak Yefta berkata, baiklah, aku akan membantu kamu melawan orang Amon, tapi dengan satu syarat, aku harus menjadi pemimpin atas kamu. Kemudian Bapak Yefta menjadi pemimpin atas orang Israel melawan orang Amon. Nah, hal pertama yang Bapak Yefta lakukan, yaitu yang pertama, Bapak Yefta mengirim surat kepada Raja orang Amon. Di dalam suratnya Bapak Yefta berkata, mengapakah engkau bangkit melawan orang Israel? Kemudian sang raja menjawab, karena bangsa Israel telah merebut tanah orang Amon. Kemudian dibalas lagi oleh Bapak Yefta. Katanya tidak, bangsa Israel tidak merebut tanah orang Amon. Tapi sang raja tidak mendengarkan penjelasan Bapak Yefta. Kemudian anak-anak, Bapak Yefta berdoa kepada Tuhan. Bapak Yefta berkata dalam doanya, Tuhan, apabila engkau membuatku menang melawan orang Amon, maka siapapun yang keluar pertama kali dari rumahku menemui aku ketika aku pulang berperang, dia akan kupersembahkan kepadamu. Nah, adik-adik, setelah itu terjadilah peperangan dan Tuhan membuat Bapak Yefta menang atas orang
Amon. Nah, setelah peperangan selesai, Bapak Yefta kembali ke rumahnya. Dan yang pertama kali menemui Bapak Yefta, menyambut Bapak Yefta adalah anak perempuannya satu-satunya. Maka bersedihlah hati Bapak Yefta karena dia mengingat janjinya kepada Tuhan dan harus mempersembahkan anaknya satu-satunya. Tapi anak perempuan Bapak Yefta ini berkata, "Bapak, ketika engkau telah berjanji kepada Tuhan, maka engkau harus menepatinya." Dan anak dari Bapak Yefta ini kemudian meminta izin kepada Bapak Yefta. Katanya, "Bapak, bolehkah aku pergi untuk menikmati hidupku sebelum engkau menyerahkanku kepada Tuhan?" Bapak Yefta mengizinkannya dan anaknya pergi selama 2 bulan. Ketika anaknya telah kembali, Bapak Yefta melaksanakan janjinya yang telah dia katakan kepada Tuhan. Dia mempersembahkan anak perempuannya satu-satunya. Nah, setelah kejadian tersebut anak-anak, ada satu bangsa yaitu orang Efraim yang datang kepada Bapak Yefta. Katanya, "Mengapa engkau tidak mengajak orang Efraim ketika melawan orang Amon?" Tapi Bapak Yefta berkata, "Aku telah mengajak orang Efraim, tetapi tidak seorang pun yang datang menolong kami." Nah, tapi orang Efraim tidak mendengarkan penjelasan Bapak Yefta. Maka terjadilah peperangan antara orang Efraim, Bapak Yefta, dan orang Gilead. Dan lagi-lagi adik tahu siapa yang menang dalam peperangan ini? Dan yang menang adalah Bapak Yefta karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Yefta kemudian masih hidup selama 6 tahun memimpin bangsa Israel sebelum ia meninggal dunia. Nah, anak-anak, dari cerita ini Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika anak-anak mau melakukan sesuatu, ketika ibu guru mau melakukan sesuatu, kita harus berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan selalu setia menolong anak-anaknya. Nah, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Ceritanya terambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama sampai pasal 12 ayat ke-7, Yefta. Dan marilah anak-anak kita membaca satu ayat bersama-sama, yaitu dari Hakim-Hakim 12 ayat yang ketiga. Dari Hakim-Hakim 12 ayat yang ketiga. Yang sudah tahu membaca, mari sama-sama dengan ibu guru membacanya. Hakim-Hakim 11 Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, "Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Amin. Demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nas persembahan kita terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. "Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Sambil memberi persembahan, kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai,
Baiklah anak-anak, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati apa yang telah kami berikan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga berdoa buat kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Semoga orang tua kami selalu memimpin kami, membimbing kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, di dalam permainan kami. Semoga kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati mereka, semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur pasal 43 ayatnya yang ketiga. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Anak-anak, mari berdiri, mengakhiri ibadah kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.